reputasi NKRI yang dibangun dengan perjuangan, yang dibangun dengan akal pikiran, yang dibangun dengan darahnya para syuhada, yang dibangun dengan otak dan akal yang sehat, semua itu seketika hancur ketika adanya orang yang diduga pupu papa jadi pejabat. Jadi berdasarkan dua realitas tadi di atas, kita harus bersyukur dan berkabung, ya kan? Jadi satu sekaligus. Yang pertama yang harus dilakukan oleh para advokat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal, Senin 21 Oktober, Hari Berkabung Nasional, ya kan? Pupu papa, waduh, bisa juga jadi wapres. Apakah wapres yang jadi pupu papa atau gimana? Tahu dah. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat walafiat mulia barokah, amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, masih panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Otak mana otak? Ini lagi presiden baru, pidato berapi-api. Itu pakai mulut apa mimpin negara ini pakai mulut atau pakai otak? Suasana dapangan, suasana dabagan. Tapi undang-undangnya Omnibus Law Cipta Kerja. Nggak ngotak di situ, nggak ngotak. Mimpin negeri ini bukan pakai pidato, bukan pakai retorika. Mimpin negeri ini pakai aturan. Nah, aturan itu yang harus dibahas oleh Prabowo. Nggak jelas, bener nggak jelas. Ampun dah. Ini lagi wakilnya, ya elah. Meski namanya pupu papa tidak layak jadi wapres. Walaupun udah jadi wapres, tetap nggak layak jadi wapres, ya kan? Miris gak? Miris. Negeri segede ini banyak stok yang namanya pemimpin di atalase, ya kan? Ada berbagai macam latar belakang dan akademisi intelektual. Masa iya negeri segede ini dipimpin oleh wapres yang diduga pupu papa? Otak di mana otak, ya kan? Pupu papa tidak layak jadi wapres, tenggelamin. Luar biasa deh, suaranasional.com. Tenggelamin, ya kan? Ada tulisan bagus nih dari Solihin MS, pemerhati sosial dan politik. Walaupun Gibran dilantik, tapi rakyat tolak wapres Gibran, ya kan? Nah, kalau rakyat kebanyakan tolak wapres Gibran. Tapi kalau Al-Fakir tolak wapres Gibran dan Presiden Prabowo serta tolak sistem demokrasi ala Barat Yunani kuno. Karena akar masalah di negeri ini kemiskinan, soal politik, budaya, deflasi, inflasi, resesi ekonomi, yang PSN yang tidak berpihak kepada rakyat, proyek strategi nasional ala Cukong, kemudian penjajahan sumber daya alam, emas, nikel, batu bara diserahkan kepada asing dan asing berkedok investasi luar negeri. Itu semua akar masalah qodiyah masiriyahnya akibat tidak diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan malah menegakkan demokrasi. Tolak demokrasi, tolak presiden yang notabene bukan ulil amri dan wapres yang diduga pupu papa. Sekalian aja tolak semuanya, gitu kan? Tolak. Kenapa demokrasi harus ditolak? Karena demokrasi bukan politik Islam. Politik Islam itu riayah seunil ummah, mengurus urusan rakyat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan mengurus urusan perutnya Cukong, mengurus urusan keluarga dinasti-dinastian dan lain sebagainya macamnya. Apalagi mengurus urusan perutnya wakil rakyat, bukan politik, bukan itu. Banyak nih kemarin, ada cemoohan hadir dari keluarga Jokowi saat pelantikan kemarin. Ada sorakan hahu-hahu, huha-huha, ya kan? Masih ada tuh. Itu yang begitu, yang huha-huha, hahu-hahu pas disorot itu Gibran dan bukan Gibran, Kesang dan Bobi dan lain sebagainya macamnya itu pejabat juga. Nah, menurut banyak tokoh, Gibran itu bukan karena dia itu tidak bermoral, tapi juga karena diduga dia ini bahlah menurut Dokter Tipa diduga ODGJ, ya kan? Psikopat, narkoboy, tak berlebihan. Jika banyak orang bilang, netizen bilang, produk ini adalah produk sampah masyarakat yang sangat tidak layak menjadi wapres. Jangankan jadi wapres, jadi RT aja nggak layak, jadi kepala desa aja nggak layak, jadi lurah aja nggak layak. Kenapa alasannya Gibran nggak layak jadi wapres? Pertama, Gibran itu jadi wapres karena proses konspirasi pemerkosaan konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi, Anwar Usman, MK, KPU dan lain preketek lainnya. KPU dan MK telah diduga merekayasa persyaratan calon dengan mengubah aturan batas usia dan lain preketek lainnya. Saudara udah paham lah. Nah, kemudian kedua, Prabowo Gibran telah dimenangkan oleh Jokowi dengan cara cawe-cawe dengan diduga curang. Hasil perhitungan Sirekap ala-ala KPU dan hasil perhitungan ala-ala Alibaba, ya kan? Kalau sudah diduga memanipulasi perhitungan suara, lantas apalagi yang mau dibanggakan, ya kan, bagi orang yang diduga pupu papa ini. Nah, ketiga, dari awal pencalonan Gibran ini menunjukkan sifat copy paste dari para pendiktenya, tapi dia sendiri nggak punya ide dan juga nggak punya gagasan yang original, apalagi berian, nggak ada. Sama sekali tidak punya kapasitas mengelola negara dengan baik secara manajerial. Jangankan kepala negara, kepala rumah tangga aja nggak layak, ya kan? Keempat,
Dengan terbongkarnya kasus Pupu Papa seorang Gibran, itu di kalangan netizen hanya seorang sampah masyarakat yang tidak memiliki karakter baik dan mulia sedikit pun, sehingga tidak layak jadi pemimpin. Pupu Papa itu telah membongkar siapa sebenarnya karakter orang yang diduga Gibran, yang tidak beradab, tidak bermoral, suka melanggar aturan, hedonis, sombong, dan juga tidak sesuai dengan Pancasila yang jelas. Ya, apakah lebih kejam daripada bapaknya atau gimana? Kita lihat aja, biarlah waktu yang membuktikan. Yang jelas, hari ini adalah hari berkabung nasional. Karena wapres yang diduga Pupu Papa bisa jadi pejabat, ya kan? Kenapa demikian? Karena Pupu Papa yang diduga Gibran ini akhirnya tetap dilantik menjadi wapres. Padahal Pupu Papa tidak memenuhi syarat, ya kan? Banyak kalangan ulama, advokat mengatakan bahwa Gibran melawan pasal 169 huruf E dan Q Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu. Namun MPR boro-boro menertibkan TAP MPR untuk membatalkan pelantikan Gibran. Namun tetap MPR melantiknya, ya kan? Ahmad Muzani dan CS-CS-nya tetap melantik orang yang diduga Pupu Papa. Jadi jelas ini menjadi hari berkabung bagi 290 juta penduduk Republik Indonesia. Seolah negeri ini adalah kehilangan stok pemimpin sehingga harus memaksakan Pupu Papa tetap dilantik, ya kan? Diduga Pupu Papa dilantik menjadi wapres. Reputasi NKRI yang dibangun dengan perjuangan, yang dibangun dengan akal pikiran, yang dibangun dengan darahnya para syuhada, yang dibangun dengan otak dan akal yang sehat, semua itu seketika hancur ketika adanya orang yang diduga Pupu Papa jadi pejabat. Jadi berdasarkan dua realitas tadi di atas, kita harus bersyukur dan berkabung, ya kan? Jadi satu sekaligus. Yang pertama yang harus dilakukan oleh para advokat sekarang ini adalah, dan juga para pejuang perubahan adalah menuntut dan adili bapaknya Gibran, ya kan? Jangan sampai lolos, jangan sampai lepas, tuntut terus, kejar terus ke lubang semut sekalipun, ya kan? Itu pertama. Kedua, yang jelas, ridho atau enggak ridho kepada Gibran, kepada Prabowo, bukan berarti Al-Fakir pro terhadap salah satu capres tertentu, misalnya Ganjar, misalnya Anies Baswedan, misalnya dan lain sebagainya. Enggak, sama aja. Bukan pro kemana-mana, juga bukan pro kesana-kesana, juga bukan pro kesini kesana. Al-Fakir termasuk yang tidak ridho dilantiknya rezim baru, bukan karena ridho dengan rezim sebelumnya, apalagi ridho dengan rezim selain Prabowo, bukan, tapi karena tidak ridho diatur oleh sistem kupur demokrasi ala barat Yunani kuno, jebakan kafir penjajah, ya kan? Jelas sudah menjadi kewajiban di negeri yang mayoritas muslim ini bukan hanya dipimpin oleh orang Islam, orang muslim, KTP muslim, tapi juga wajib diatur dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah, warisan Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka sebagaimana kepada rezim sebelumnya, kepada rezim baru pun kita wajib melakukan muhasabah lil hukam hingga syariat Islam secara kafah bisa ditegakkan. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.